Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Tetap di sini ada informasi penting yang harus Bapak Ibu ketahui pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, CASN P3K. Henti-hentinya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang mengisi DRH atau yang sudah lulus di tahap 1, kemudian Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 2, dan Bapak Ibu yang belum lulus, tetap semangat, tetap berusaha. Kali ini saya akan memberikan informasi yang pada intinya di mana jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselnas ataupun Kemendikbudristek ataupun mengatasnamakan pejabat yang memungut biaya kepada Bapak Ibu guru. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini saya lansir dari gpnn.com, yang dilansir oleh gpnn.com, di mana puluhan honorer K2 tertipu, orang mengaku staf KSP, setor uang demi SK PNS dan P3K. Puluhan honorer K2 menjadi korban penipuan calo. Mereka terkejut bujukan maut para calo yang menjanjikan bisa mendapatkan SKPNS maupun SKP3K. Jadi Bapak Ibu terutama yang belum lulus, jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan siapapun itu, kalau apalagi dalam bentuk meminta uang ataupun administrasi untuk pengurusan segala bentuk yang yang memungut rupiah dari Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baiti, mengaku mendapat laporan dari pengurus honorer K2 di Jawa Barat. Mereka menginformasikan telah difasilitasi oknum yang mengaku pegawai kantor staf presiden untuk audiens demi mendapatkan SKSN baik PNS maupun P3K. Nah, jadi Nur Baiti ini, Ibu Nur Baiti mengaku mendapat laporan dari pengurus honorer K2 di mana ada oknum yang mengaku staf presiden untuk audiens dalam rangka mendapatkan SKSN baik PNS maupun P3K. Oke, dilanjutkan lagi. Ini ketua forumnya meminta bantuan saya mengecek ke KSP soal permintaan dana audiens Rp50.000 per orang, kata Nur Baiti kepada gpnn.com. Nur mengungkapkan permintaan uang audiens Rp50.000 per orang ini hanya permulaan. Jadi Rp50.000 itu baru permulaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Setelah audiens akan dilanjutkan dengan proses percepatan pemberian SK P3K dan SK PNS, rencananya SK diserahkan Januari 2020. Jadi Bapak Ibu, proses seleksi sampai dengan penerbitan dan penyerahan SK itu sudah diatur dan dijadwalkan oleh Kemendikbudristek dan BKN atau Panselnas, sehingga Bapak Ibu menunggu saja informasi resmi dari Panselnas maupun Kemendikbudristek. Jadi jangan mudah percaya dengan hal-hal ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan siapapun itu. Nur makin terkejut karena honorer K2 sudah menyetor dana sebesar 10 juta per orang. Nah, ini kan suatu hal yang biasa kita sebagai seorang guru yang kemudian mudah percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi di dunia yang serba digital ini, di dunia yang serba teknologi informasi ini, kemudian kita masih mau diiming-imingi dan mudah tertipu oleh orang. Jadi selain uang Rp50.000 yang pertama tadi, ternyata Bapak Ibu sudah ada yang menyetor uang 10 juta per orang. Nah, bayangkan ketika mendapatkan SK kemudian kita harus bayar 10 juta, padahal dari proses seleksi sampai dengan penerimaan SK itu sudah diwanti-wanti dan sudah diberikan warning oleh BKN dan Panselnas, semua itu tidak dipungut biaya. Nah, jadi dana 10 juta dan dana Rp450.000 sudah dibayar teman-teman. Karena ingin tahu kelanjutan dana yang sudah dikasihkan itu, mereka meminta audiens dengan KSP. Lagi-lagi diminta Rp50.000 untuk staf KSP, padahal itu untuk calonnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita perlu waspada, berhati-hati di situasi yang seperti ini. Jangan mudah percaya dengan orang lain.
Nah, jadi Nur yakin bahwa orang yang meminta uang kepada honorer itu adalah calo, karena sampai hari ini tidak ada kabar soal SK PNS. Bahkan jadwal audiensi juga belum ada. Nur yang merasa kasihan pun mengecek ke KSP, hasilnya bisa ditebak bahwa tidak ada staf maupun pejabat KSP yang meminta dana sebesar sepersen pun kepada honorer. Nah, jadi Bapak Ibu, saya juga yakin dan percaya bahwa tidak ada Panselnas, kemudian siapapun itu yang kemudian pejabat-pejabat tinggi yang akan meminta ataupun memberikan iming-iming untuk cepat menerima SK dan eh, meminta uang kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu berhati-hati, tetap percaya bahwa segala proses itu sudah diatur oleh BKN dan Kemendikbudristek. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu hati-hati, jangan mudah percaya, tetap semangat. Semoga Bapak Ibu segera menerima SK tanpa harus diiming-imingi dan ditipu seperti ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan Bapak Ibu yang belum lulus tetap semangat, semoga di tahap 3 akan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.